Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyyata ahlil jannah, wa tahiyyatullahi hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin, jamaah, para bapak, para ibu, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan mengumpulkan kita di sebuah majelis yang mulia, majelis yang di dalamnya terdapat ketenangan, majelis yang di dalamnya bertumbuh kasih sayang, majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia, dan majelis yang mudah-mudahan dinaungkan sayap-sayap malaikat di atasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita semuanya di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan juga selalu menghiasi dan membasahi lisan kita untuk terlantun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang coba untuk kita angkat pada kesempatan malam hari ini berawal dari kegelisahan teman-teman. Jadi saya dan teman-teman sering ngumpul untuk bikin majelis ngaji dan lain sebagainya. Salah satu yang ditanyakan oleh teman-teman itu tentang bagaimana seorang muslim menyikapi maraknya game-game online yang terus kemudian menyebar di masyarakat kita. Kalau saya tanya jenengan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibunya juga, yang anak-anak, yang masih remaja, yang sudah sekolah, yang sudah kuliah, yang ada di masjid ini, siapa yang di HP-nya tidak ada aplikasi gamenya? Angkat tangan, nanti dikasih hadiah umroh. Gitu ya, Masya Allah, banyak itu. Tapi di antara yang banyak ini, mayoritasnya kan punya aplikasi game. Gitu. Rata ini. Ya. Jarang sekali ada seorang muslim di zaman ini yang HP-nya secara ikhlas, sadar, tanpa ada paksaan dari siapapun, lalu tidak diinstal aplikasi game. Kemudian ketika teman-teman tanya usul dan lain sebagainya, muncul pertanyaan yang sama dari salah seorang santri. Ya, pas waktunya liburan, dia terus kemudian dipegangi HP, suatu hari main ke sebuah kafe. Di situ dia main game online, wifi full gratis, ya, cuman beli secangkir kopi, harganya kalau di Pantura 5.000. Ya, ada yang bahkan 3.000. Dia bisa berjam-jam di situ dan akhirnya tanpa sadar dari waktu asar ujuk-ujuk sudah isya.
Dan dia tidak merasa itu. Kaget-kaget ketika azan Isya, dia lihat jamnya, loh kok udah jam 7? Berarti saya nggak sholat maghrib. Ini golongannya santri loh, bukan masyarakat awam. Yang mondok di pesantren, terus kemudian liburan, dipegangi orang tuanya HP, jadinya seperti itu. Lalu beberapa santri di rubrik majalah itu terus kemudian tanya tentang hukum ini. Berarti masalah yang seperti ini kan sudah menjadi fenomena yang menjamur di masyarakat kita. Tapi terus kemudian masih sedikit yang terus kemudian berani mensosialisasikan bagaimana pandangan para ulama tentang game-game ini. Sehingga terus kemudian mau tidak mau saya mencoba untuk mencari di sebelah mana, di kitab fikih mana. Karena kitab fikih itu kan mencakup semua aspek yang kita butuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nggih. Jenengan butuh apa? Bapak-bapak, ibu-ibu butuh apa? Cari di kitab fikih, insya Allah ada semuanya. Ya, kalau tidak ketemu yang di kitab kecil, cari yang di kitab agak besar. Kalau tidak ketemu di kitab yang agak besar, cari di kitab yang besar. Pasti ketemu di situ. Dan akhirnya saya temukan salah satu jawabannya dalam kitab yang berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Karya dari salah seorang ulama kontemporer, faqih, ahli fikih, juga seorang ahli tafsir. Asy-Syaikh Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin. Saya dapatkan di salah satu bab, ya, yang beliau kasih judul Al-Lahwu. Al-Lahwu itu apa? Al-Lahwu itu ya permainan. Di sini dikupas tuntas tentang hukum-hukum game yang biasanya marak di masyarakat. Baik yang sifatnya offline maupun yang sifatnya online. Seperti itu. Lalu terus kemudian sejak hampir 3 bulan yang lalu, saya melakukan sosialisasi ini. Wis, kemana-mana bahasanya mau ini tok. Karena ini penting. Berkaitan dengan apa? Bukan hanya berkaitan dengan gamenya itu sendiri, tapi juga berkaitan dengan peran orang tua sebagai seorang pendidik. Gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya akan membacakan apa yang ditulis oleh beliau Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab ini. Lalu saya jelaskan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dan nanti contohnya yang aplikatif. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Al-lahwu ay al-laibu. Permainan, game bahasa kerennya kita sekarang. Beliau terus kemudian membagi permainan ini menjadi 2. Sederhana sekali, langsung dibagi oleh beliau menjadi 2. Yang pertama adalah yahrumu bil ittifaqi kullu la'bin fihi qimarun. Yahrumu haram bil ittifaqi dengan kesepakatan semua ulama. Dari madhab apapun mereka mengatakan haram. Apanya yang haram? Kullu la'bin fihi qimar. Setiap permainan yang mengandung unsur perjudian. Jadi permainan-permainan baik yang offline maupun yang online, di dalamnya ada unsur judinya, maka semua ulama sepakat ini haram. Nah, yang dimaksud dengan unsur judi itu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, beliau mengatakan wa huwa an yaghnama ahaduhuma wa yaghrumal akhar. Ada 2 orang yang bermain. Ya, ada 2 orang yang bermain. Satunya itu bisa menang, satunya bisa kalah. Tapi bukan sekedar menang dan kalah, yang menang nanti dia dapat ghanimah. Dapat keuntungan dari permainan itu, sedangkan yang kalah dia merugi.
Kalau sudah menang kalah yang disertai dengan keuntungan dan kerugian, berarti di situ ada apanya itu? Ada judinya. Ya, berarti di situ entah ada materi yang berupa uang, barang dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai taruhan. Yang menang akan berhak untuk mengambil ini, sedangkan yang kalah akan ditinggalkan oleh barang ini. Mengandung unsur judi. Karena apa? Kok diharamkan oleh para ulama dan disepakati semuanya bahwasanya ini merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu minal maisir, karena jenis-jenis game model seperti ini termasuk maisir yang sudah amarallahu bijtinabihi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjauhinya. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala awalnya menyeru orang-orang yang beriman. Dan sekali lagi seruan ya ayyuhalladzina amanu merupakan nida'u habib, panggilan kesayangan dari Allah kepada orang-orang yang di dalam hatinya memiliki keimanan. Lalu terus kemudian setelah panggilan itu, pasti isinya kalau tidak perintah, ya larangan. Dalam hal ini Allah kasih dulu informasi. Apa informasinya? Innamal khamru, hanyalah al-khamru, minuman keras. Wal maisiru, dan perjudian. Wal ansobu, dan gampangannya kalau saya terjemahkan dengan bahasa yang kemarin viral sajen. Ya. Wal azlamu, dan undi nasib. Rijsun merupakan perkara-perkara najis min amalis syaiton, bagian dari perbuatan setan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita apa? Fajtanibuh, maka jauhi. Sekarang jenengan lihat permainan-permainan yang menyebar di masyarakat kita, yang offline misalkan, sekarang marak lagi. Ya, box yang terus kemudian masukin koin 1.000, 2.000, tapi ada koin khususnya, terus kemudian dijalankan untuk mendapatkan boneka. Di Pantura Muara, di drop di tempat-tempat di mana anak kecil banyak berkumpul. Ya, namanya anak kecil kan penasaran, hadiahnya boneka. Ya kalau bapak-bapak hadiahnya boneka nggak mau. Kalau hadiahnya HP pasti juga masukin uang di situ kemungkinan. Ya, ini merupakan bagian dari edukasi anak-anak untuk melakukan perjudian. Makanya di beberapa desa itu forum asatidnya, forum tokoh masyarakatnya, terus kemudian sepakat untuk tidak memperbolehkan benda ini untuk masuk ke dalam desa-desa tersebut. Karena berbahaya. Anak ya dikasih orang tuanya uang jajan 10.000 misalkan, biasanya dibeli makanan. Sekarang ditukerin koin, dimasukkan untuk mendapatkan boneka itu. 10 kali percobaan gagal semuanya. Habis. Terus apa yang harus dilakukan? Ya namanya anak kecil minta lagi lah. Apalagi kalau orang tuanya sultan. Ya, minta terus aja enggak apa-apa. Ya, kalau perlu bok-boknya dibeli. Nah, kalau boknya dibeli kan enggak apa-apa. Itu milik-miliknya dia sendiri. Ya, seperti itu. Ini marak sekali. Atau yang agak tradisional sedikit di zaman saya ini, tidak tahu kalau di zaman ini masih ada atau tidak. Ya, seperti cabutan, ya, bapak-bapak pedagang yang bawa tali banyak, di bawahnya ada hadiah-hadiahnya itu. Terus kemudian anak-anak disuruh beli, nyabut, ya kan? Kalau dicabut nggak dapat apa-apa, ya sudah,
Domblong dia. Nggak dapat apa-apa. Tapi kan penasaran. Yang namanya judi itu, bapak-bapak, ibu-ibu, menang itu ketagihan, kalah penasaran. Nek menang, wah coba lagi, barangkali menang lagi. Makanya orang kalau sudah menang judi, tetap akhir-akhirnya miskin juga. Gitu toh nggih? Nah, kalau sudah kalah, penasaran, kok gak menang-menang rek iki rek. Ya apa carane nek iso menang? Akhirnya dia ini lagi, nombok lagi, taruhan lagi, totoan lagi, terus saja seperti itu. Ini lingkaran setannya seperti itu. Kalau menang ketagihan, kalau kalah penasaran. Ya, banyak tradisional. Kalau yang lebih modern, ya ada di HP masing-masing. Ya, jenis-jenis game yang mengandung unsur perjudian. Yang paling marak sekarang apa? Nggak mau nyebutin atau malu nyebutin ini ya. Ada yang namanya domino. Tahu domino nggih? Itu yang kalau bapak-bapak nggak tahu wajar. Karena yang main biasanya 17 ke samping. Ya, anak kuliahan, anak-anak sekolah SMA, SMP, bahkan SD, bahkan ibu-ibu yang suka nganter anaknya ke sekolah, itu kalau lagi nunggu, main juga itu domino. Ya. Awalnya kan dikasih uang demo. Apa? Chip demo. Ya kan? Sekali nginstal, terus kemudian register, terus kemudian kita dikasih chip demo. Chip demo itu bisa kita gunakan untuk bertaruh. Ya, bertaruh. Tapi yang namanya sistem yang sudah dikembangkan oleh developer, itu kan tidak membuat terus kemudian Anda terus menang. Dari 100 kali percobaan, mungkin menangnya cuma 10%. Atau bahkan tingkat prosentasenya lebih rendah daripada itu. Ya, chip demonya habis, kalau mau main lagi, nggak pakai chip, nggak enak. Makanya ada fasilitas top up chip. Nah, masalahnya sekarang counter-counter HP menjadikan top up chip sebagai salah satu ladang untuk mendapatkan dan mengeruk keuntungan. Ya, sekarang jenengan lihat di counter-counter HP itu rata-rata sekarang sudah jualan fasilitas itu top up chip. Oke, berapa B, berapa M gitu. Beli 50.000 itu satu malam bisa habis, Pak. Ya, satu malam bisa habis. Jadi kalau tadi anak-anak yang kalau offline-nya itu beli koin, sekarang anak-anak kalau dikasih uang, itu pergi ke counter beli apa? Top up chip. Seperti itu. Dan orang tua tidak tahu yang seperti ini. Lihat anaknya anteng di rumah. Alhamdulillah ya Allah, anak saya khusyuk. Padahal lagi main judi. Ya, sekarang zaman sekarang ini kadangkala main di luar itu lebih aman daripada anak main di dalam sambil pegang gadget. Karena apa? Orang tua perasaannya, oh Masya Allah anak saya rajin rek, sekolah kok tiap hari sampai jam 3 sekolah online ini. Ya, sampai jam 3 sekolah online, padahal jam 12 sudah selesai. Tapi ternyata memang benar sekolah online-nya jam 12 selesai. Setelah jam 12 dia buka apa? Dia buka domino. Terus kemudian main. Kalau sudah habis chipnya, dia beli lagi, dia top up lagi. Jadi perjudian itu sekarang bukan ditaruh di tempat-tempat umum di mana bisa dilaporkan lalu didatangi oleh polisi, digerebek selesai urusan. Sekarang terselubung di bilik-bilik rumah kaum muslimin. Dan rata-rata orang tua entah ndak tahu atau ndak mau tahu. Jenengan bapak-bapak, ibu-ibu ini ndak tahu toh isi HP anaknya itu apa? Yang tahu ngaku. Nanti biar dikasih hadiah haji. Kalau tadi umroh ternyata nggak ada yang ngacung. Bapak-bapak, ibu-ibu, serius ini. Jenengan tahu ndak isi HP anaknya itu apa? Rata-rata ya ndak tahu. Ada yang ngomong tahu, ada.
tapi prosentasenya tidak sebesar yang tidak tahu. Bahkan ada yang tidak mau tahu. Ya, karena apa? Dia merasa sudah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, memenuhi nafkah lahir, nafkah material saja. Sekolahnya tak bayari, terus kemudian uang jajannya tak penuhi, ya sudah, mau apa lagi? Saya sibuk nyari uang, wes nggak sempat didik blas, nggak sempat melakukan kontrol, nggak sempat melakukan evaluasi. Anaknya melakukan apa? Ya nggak tahu. Dan model-model game seperti ini banyak. Kalau terus kemudian di list semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu cari di Play Store, banyak, bisa sampai ratusan. Ya, sebutkanlah yang terus kemudian marak di masyarakat kita. Ada tadi domino, ya kan? Ada QQ. Nah, ada terus kemudian slot, ada terus kemudian dart, ada macam-macam sekarang. Ya, jangan ada yang mengatakan Ustadz ini pemain juga kayaknya ini. Tidak perlu jadi pemain, Pak. Tidak perlu jadi pemain untuk tahu itu. Buka aja Google search permainan-permainan judi, meskipun developer game-game tersebut suka membuat disclaimer bahwasanya aplikasi ini tidak dijadikan sebagai sarana untuk berjudi. Tapi ketika membuat game itu, dia sudah menjerumuskan orang untuk berjudi masalahnya. Ya, maka tidak jarang orang-orang banyak yang menggantungkan nasibnya itu di permainan-permainan game online seperti ini. Dan tidak jarang pula yang terus kemudian kena lingkaran setan itu tadi. Menang ketagihan, kalah penasaran. Saya habis bahas masalah ini di salah satu masjid Pantura, tiba-tiba imam masjidnya itu mendekati saya. Ya, saya kira mau ngajak main, ternyata enggak. Dia ngasih informasi. Ustadz, saya punya teman, orang Gresik. Dia ini karyawan, tapi sudah ketagihan dengan game domino ini. Di kantor itu kerjaannya terbengkalai gara-gara main ini. Anak-anak itu bisa semalam suntuk nggak tidur gara-gara main domino ini. Jenengan kan kadang nggak tahu karena orang tua sudah tidur, anak di kamar kok kayaknya diem, padahal diemnya itu lagi ngegame. Seperti itu. Ya. Sampai si pegawai ini, karyawan ini dipecat, Pak. Dipecat karena apa? Kerjaannya terbengkalai semuanya. Sayangnya ketika sudah dipecat, si bapak-bapak ini nggak mau tobat, tambah nemen. Ya, diceritakan oleh beliau, dia ini sudah habis hampir 22 juta untuk top up tok. Bayangkan, top up chip itu habis sampai 22 juta. Sampai ke bulan keberapa begitu, dia diberi kesempatan menang oleh developer gamenya. Berdasarkan cerita info dari imam masjid itu, dia ini menang kalau ditukerkan chipnya dengan uang rupiah itu bernilai 20 juta. Sewenang, akhirnya setelah sekian lama menang dapat 20 juta. Itu berapa ratus B itu, Mas, yang suka main? Berapa ratus B itu? Berapa ratus M itu? Senilainya sampai 20 juta itu. Tapi ya begitu. Habis main, menang, uangnya apakah terus kemudian dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat? Enggak, bikin taruhan lagi. Namanya judi seperti itu. Makanya ingat selalu sabda Bang Haji Roma Irama. Ya, judi yaitu bapak-bapak apal biasa. Ya, seperti itu. Tidak mungkin bisa membuat orang kaya. Yang kaya itu bandarnya, yang kaya itu developernya. Kalau ada yang masih main, Anda hanya menjadi korban. Korban dari apa? Korban dari bisnis yang mereka lakukan. Ya.
Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya cerita. Ada seorang muadzin di sebuah masjid. Itu juga kena penyakit ini. Ya, jadi dia cerita sendiri sama saya, "Mas, saya ini, Mas. Malam itu sering nggak tidur." Lah, kenapa antum nggak tidur malam-malam? Biasa ngejar target. Target apa? Bar menang. Menang apa? Main domino itu. Gak mungkin bakalan menang. Nek sekali menang pun uangnya pasti bakalan habis. Karena memang itu yang diinginkan. Maka teman-teman ya, yang masih berusia di bawah 30 tahun ke atas, atau bapak-bapak yang usianya di atas 30 tahun ke atas, nek masih ada di HP-nya aplikasi game domino dan aplikasi-aplikasi sejenis yang mengandung unsur-unsur perjudian, fajtanibu. Hindari, jauhi, uninstall. Sekarang juga. Ya, minimal nanti dapat kurma dari panitia. Ya, yang mau uninstall siapa? Satu tok mosokan. Saya yakin dari sekian jamaah yang duduk di sini, ada yang terus kemudian sudah ketagihan main yang seperti itu. Karena memang sudah lazim. 90% yang namanya pelajar itu HP-nya diinstal game-game dengan unsur-unsur perjudian seperti ini. Ya, pasti itu. 90%. Tahu dari mana? Lah wong jamak kok dilakukan dan diceritakan oleh para pelakunya sendiri. Pelajar. Di atasnya pelajar yang sudah kerja sering juga. Ya, seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ada satu lagi, sebenarnya bukan game sih sebenarnya. Sebenarnya bukan game. Aplikasinya bukan game. Tapi unsur perjudiannya juga sangat kental di sini. Ya, unsur judinya kental sekali. Jenengan tahu aplikasi-aplikasi sejenis binomo dan teman-temannya itu yang hari-hari ini juga viral. Binary option yang sampai influencer Instagram itu ditangkepin polisi. Itu juga kan sebenarnya judi terselubung di bawah ketiak trading forex. Dibikinkan aplikasi binomo dan sejenisnya. Ya, kan itu, jenengan tahu binomo enggak sih? Yang enggak tahu binomo siapa? Dan yang sejenisnya? Harus dijelasin sih, ini berarti laan. Jadi binomo itu sejenis aplikasi katanya trading. Ya, semacam investasi untuk jual beli valuta asing lah begitu. Gampangannya seperti itu wis. Tapi kenyataannya unsur judinya lebih kental. Karena apa? Karena pertama kali kita install, terus kemudian kita register, biasanya dapat akun demo. Di akun demo itu kita diberi uang $1.000. Nanti kalau ada yang salah dari keterangan saya silakan dibetulkan. Ya, $1.000. Siapa tidak mau $1.000? Kalau dirupiahkan 14 juta, Pak. Kurs rupiah $1 14.000. Siapa yang tidak mau? Mau semuanya, tapi tidak bisa diuangkan. Harus dipakai untuk main di aplikasi tersebut. Caranya gimana? Kita akan diberikan board, ya. Di situ ada kurva yang menunjukkan harga uang atau harga saham itu naik atau turun. Lalu kita disuruh nebak. Tapi kalau mau nebak harus naruh dulu uang, katanya sih investasi. Gitu. Ya. Kalau menang Anda bisa mendapatkan sampai 80% keuntungan. Jadi uang itu misalkan jenengan naruh investasi $100. Menang bisa membawa balik $180. Tapi kalau kalah uang $100 ini hilang. Gitu. Ya, dan permainannya sederhana. Kalau orang trading itu butuh analisa.
Ya kan? Kalau yang namanya aplikasi binomo dan sejenisnya, itu tidak butuh analisa. Wong tinggal nebak. Ini 5 menit ke depan harganya naik atau turun. Mau gitu tok. Ya, cuman gitu saja. Taruhlah $100. Tebak nih. 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, ini bakalan naik atau turun. Bismillah. Pakai bismillah dulu. Soalnya ini pelakunya soleh ini. Naik. Dikit-dikit naik. Oh, Masya Allah. Dapat banyak ini naik. Ujuk-ujuk di penghujung, di menit, di detik-detik akhir, langsung diturunkan. Hilang uangnya. Uang akun demo $1.000 itu habis. Ya. Kalau mau main lagi, apa yang harus dilakukan? Top up juga. Nah, ini yang membuat orang-orang itu terus kemudian banyak utang, nggak bisa bayar. Orang dulu itu utang buat makan, sekarang buat top up untuk main binomo. Ya. Dan sama seperti yang terjadi pada domino tadi itu. Ya. Developer game ini, developer aplikasi ini memang sudah mensistem, menyeting bagaimana caranya pemain itu dari 100 kali naruh uang, dalam tanda kutip investasi itu, dia hanya bisa menang 1 kali, 2 kali, mentok-mentok 10%, 10 kali. Seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian muncul, ini investasi-investasi yang terus kemudian berbasis cryptocurrency. Ya, mata uang kripto. Binary option siapa? Indra Kents, terus kemudian Doni Salmanan, itu kena semuanya. Ya, karena dianggap penipuan, karena memang hakikatnya ini adalah judi terselubung. Ya, kalau yang beneran investasi yaitu yang 2 bulan lalu marak di Lamongan itu. Ya, binomo juga. Yang sampai katanya kerugian itu berapa ratus miliar itu. Ya, ada ibu-ibu sesenggukan nangis gitu. Gara-gara apa? Uangnya hilang 50 juta. Yang paling susah itu pengepulnya. Ya, ini loh, manusia-manusia akhir zaman itu pengen serba instan. Sugih yo pengen instan. Wis enggak usah kerja. Dolanan HP ae. Engko lak iso sugih dhewe. Pengennya seperti itu, tapi dia ndak tahu sudah dimanfaatkan oleh developer nakal itu. Gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau pulang ke rumah, mbok yo sekarang ngecek, ini HP anak saya di dalamnya isinya apa saja. Jangan sampai jenengan membiarkan perjudian itu terjadi di rumah sendiri. Di dalam rumah, mau digerebek polisi gimana? Jadi sebenarnya edukasi, sosialisasi seperti ini memudahkan tugas Pak Polisi. Ya, karena apa? Akan mengurangi perjudian yang terselubung itu. Gitu loh. Ya, orang tua harus tahu. Jangan sampai terus kemudian nanti ada orang tua yang teriak-teriak, dasar anak setan. Lah wong main judi kok? Ya pastilah. Lah kalau anaknya setan, lah jenenganlah setan, Pak. Katanya anaknya setan. Lah sesama setan enggak usah teriak-teriak. Ya. Min amali syaiton, rijsun min amali syaiton. Allah jelas kok. Ya, mengatakan bahwasanya itu merupakan bagian dari perbuatan setan. Makanya Allah memerintahkan fajtanibu. Ya, jauhi. Agar apa? Agar kita semuanya ini bisa beruntung. Agar kita semuanya ini bisa terus kemudian benar-benar menjadi muslim yang komitmen dengan nilai agama. Tidak membiarkan keburukan masuk sekecil apapun ke dalam rumah kita. Masalahnya sekarang bapak-bapak, ibu-ibu itu begitu. Ya, tidak mau tahu. Taunya itu wes yang penting anaknya dicukupi materinya, uang jajannya dipenuhi, kebutuhannya dipenuhi. Tidak seperti itu Pak orang tua itu. Orang tua itu punya tanggung jawab yang lebih besar daripada itu. Gitu loh. Wong Allah sudah jelas mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu
wa ahlikum naro. Tapi ketika ayat ini dibacakan, seolah-olah ayat ini baru turun. Ya, oh kayaknya kok baru dengar ya Allah. Padahal ya sudah tiap hari loh, tiap Jumat mungkin dibacakan oleh para khotib. Tapi kadangkala kita kontekstualisasinya itu yang seringkali kurang pas, gitu. Ya, ini yang pertama. Ya, wa man taqarrara minhu dzalik, itu tadi keterangan contoh aplikatifnya. Kemudian beliau mengatakan lagi, dan barang siapa yang terulang minhu daripadanya, dzalika perkara tersebut suka main permainan-permainan yang mengandung unsur judi itu, sakotot adalatuhu, maka kredibilitasnya itu jatuh, kredibilitasnya gugur. Ya, waruddat syahadatuhu, ndak boleh orang-orang yang seperti ini bersaksi, ndak boleh. Jadi saksi itu ndak boleh. Ya, saksi di pengadilan, bisa jadi saksi di pernikahan. Ya, karena apa? Dia ndak adil, dia ndak kredibel. Orangnya, mohon maaf nggih, bahasanya agak kasar ini, fasik. Nah, orang fasik ini kan sudah repot. Ya, karena terlalu sering bermaksiat. Judi tahu, tapi kan ini cuma sekedar game. Iya, sama game. Apa orang yang terus kemudian main kartu remi sambil taruhan uang itu ndak main game? Sama, main game juga. Tapi dua-duanya mengandung unsur perjudian. Gitu loh. Oke? Maka bapak-bapak, ibu-ibu menjadi penanggung jawab pertama kalau ada perjudian di rumahnya. Oke? Ini yang pertama. Game. Terus kemudian yang kedua, jenis-jenis game yang biasa ada di masyarakat kita adalah wama khola minal qimar. Dan game-game yang di dalamnya tidak terdapat unsur perjudian. Wa huwal la'bul ladzi la iwadha fihi minal janibain, yaitu permainan yang tidak ada iwatnya, tidak ada bayarannya dari kedua belah pihak, tidak ada taruhannya. Au wala min ahadihima, atau dari salah satu pihak, tidak ada. Jadi ini murni game, tidak pakai uang, tidak pakai taruhan, tidak pakai totoan. Faminhu ma huwa muharram, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, di antara permainan itu ada yang hukumnya haram juga. Wa minhu ma huwa mubah, dan sebagian kecilnya itu boleh, mubah. Lakin akan tetapi la yakhlu kullu lahwin, tidak akan kosong dari setiap permainan itu ghairu nafi'in, yang tidak bermanfaat, minal karohati, dari status karohah atau makruh. Jadi aslinya boleh, mendekati ke lebih condong kepada makruh. Seperti itu. Kalau sudah makruh itu sudah dekat sama haram. Gampangannya seperti itu. Ya. Karena apa begini? Kalau kita lihat game-game yang statusnya tidak ada unsur judi tapi tetap dinyatakan haram, itu biasanya game-game yang mengandung unsur nuansa cabul. Ya. Game-game dewasa. Ya, jenengan enggak tahu nih, ada yang tahu atau enggak? Banyak yang seperti ini di game khusus dewasa 18+. Ya, ini banyak, iklan-iklannya juga banyak. Bahkan permainan-permainan yang biasanya dimainkan oleh anak-anak itu juga seringkali mengandung unsur cabul. Contoh, sebutin aja PUBG, Mobile Legend, ya, apalagi FF. Ini bahasanya orang Pantura, FF. Valorant dan lain sebagainya, game-game RPG itu, ya, itu kan mengandung unsur cabul. Karena apa? Player-player, apa namanya bahasanya itu? Pemain-pemain, apa bahasanya itu ya? Bahasanya apa? Yang main di dalamnya itu, yang karakter. Karakter-karakter di dalamnya, kalau wanita pasti kekurangan bahan.
Ya. Jenengan ndak pernah tahu toh main PUBG, ML, FF, kemudian perempuannya pakai cadar begitu? Gak ada. Gak ada. Rata-rata pakai pakaian dalam tok menonjolkan lekuk tubuhnya, anak-anak itu menikmati, Pak. Menikmati itu. Mereka mendapatkan sesuatu meskipun itu ndak real ya. Meskipun itu ndak real, tapi cukup untuk merasuk terus kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar anak itu. Ya, sejak kecil dicekokin seperti itu, nanti lama-lama juga permisif dia. Awal-awal cuman pakai mohon maaf, pakaian dalam. Ya kan? Nanti lama-lama juga gimana kalau pakaian dalamnya ini kita lepas? Namanya anak-anak. Setiap saat itu semakin penasaran. Lah game-game yang seperti ini bukan hanya mengandung unsur kecabulan, pornografi, porno aksi, tapi juga mengandung unsur kekerasan. Ya, makanya jenengan mungkin sering dengar anak-anak itu ngomong headshot. Dari mana kata-kata headshot itu? Kalau enggak dari game-game online itu. Ya, dari mana? Enggak ada. Jenengan tahu kan headshot itu artinya apa? Tembakan pas di kepala, ditembak muncrat darahnya. Loh seperti itu dimainkan oleh anak-anak kita dan orang tua enggak tahu. Orang tua enggak tahu. Apalagi kalau orang tuanya sudah, mohon maaf, sudah berusia 50 tahun, gaptek, ya. HP layar sentuh itu ndredeg dia. Ini kok iso ngene iki di kene-kene iki. Mentok-mentok HP itu secanggih apapun, namanya smartphone, ya kan? Tapi penggunanya ndak smart-smart. Ya. Mentok-mentok itu dipakai kirim WA, wis. Ngirim gambar ya WA yo enggak bisa. Apalagi mau mengontrol anaknya permainan-permainan yang seperti ini. Maka orang tua jangan sampai ketinggalan langkah dari anaknya. Jenengan bertanggung jawab loh Pak. Benar, jenengan bertanggung jawab bapak-bapak, ibu-ibu ini. Kalau ndak ngontrol, siapa yang mau ngontrol? Gurunya? Ndak mungkin. Ustadznya? Ndak mungkin. Makanya sewenang sekali kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak di pesantren. Nggih, sewenang. Karena di pesantren itu ndak ada HP. Yang jadi masalah, anak-anak ini kalau libur, orang tuanya, nyoh, mumpung libur anak pakai HP. Gitu. Ada pesantren tahfidz itu yang terus kemudian ngeluh. Ya, ngeluh karena apa? Anaknya itu di pesantren 6 bulan 1 semester hafal 5 juz. 2 minggu liburan habis 5 juz. Ngapain jenengan mesantrenin anak kalau di rumah terus kemudian diberikan fasilitas yang kontradiktif? Tidak bisa seperti itu modelnya, Pak. Tidak bisa seperti itu modelnya, Bu. Ya, kalau permainan-permainan ini terus dibiarkan, ya, anak-anak kita tumbuh dengan kecabulan, ya, pornografi, porno aksi, anak-anak kita tumbuh dengan kekerasan. Wah, mari nih. Entek. Ya, seperti itu. Yang jadi masalah begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Seringkali orang tua itu kalah sama anaknya sekarang. Dulu, zaman saya kecil, dimarahin orang tua. Bahasa Jawanya kita jepiping. Tahu jepiping ya? Iya. Apa? Mengkerut begitu, takut. Sekarang orang tua dibentak sama anaknya, goblok mendadak. Serius ini. Orang tua dibentak sama anaknya sekarang. Udah nggak bisa berbicara apa-apa. Ini anak-anak akhir zaman ini ya begini ini. Makanya terus kemudian di salah satu resonansi, di salah satu tulisan seorang pakar psikologi, muncul generasi yang namanya generasi baru, generasi milenial, ada generasi Z, ada generasi apa aja. Sekarang katanya muncul generasi stroberi. Saya tidak tahu ini kenapa kok dinamakan stroberi. Ya, generasi yang super manja karena dipenuhi semua fasilitasnya oleh orang tua.
Ya, generasi yang dikit-dikit ngomong di status Twitter atau Instagramnya lagi butuh healing nih. Padahal nggak diapa-apain, butuh healing. Tiap hari dimanain ortu mulu, kayaknya butuh healing dia gua. Sok-sokan butuh healing, la haula wala quwata illa billah. Dikasih tugas sama dosennya agak berat dikit. Dosen gua killer banget ya. Ya. Kayaknya kita butuh refreshing deh. Jalan-jalan yuk, traveling. Begitu itu dunianya anak-anak sekarang itu. Ini yang namanya generasi strawberry. Saya tidak tahu kenapa dinamakan strawberry juga itu. Ya, apa karena bentuknya kecil-kecil tapi terus kemudian pengen dimanja terus begitu? Enggak tahu. Ya. Anak kita tumbuh dengan ini. Dan orang tua rata-rata memberikan fasilitas, membiarkan tanpa kontrol, tanpa apapun. Bebas sebebas-bebasnya. Padahal dunia maya hari ini lebih berbahaya ketimbang dunia nyata. Ya. Ada yang boleh, kata beliau tadi. Betul, tidak ada unsur judinya, tidak ada unsur pornografi, porno aksinya, tidak ada kekerasannya, tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syariatnya. Tapi, semua permainan itu meskipun boleh, rentan pada perkara yang makruh. Gitu loh. Karena apa alasannya beliau mengatakan, lima fihi min tadyi'il waqt. Karena rata-rata game-game itu menghabiskan waktu, wasting time tanpa ada faidah sama sekali. Ya. Anak-anak, mungkin bahkan bapak-bapak, ibu-ibunya, jika sudah main game itu tidak tahu waktu. Sekarang TV itu kalah sama game. Kalau dulu ibu-ibu bisa nonton sinetron sejam 2 jam berturut-turut tanpa jeda sama sekali, sekarang ibu-ibu sanggup duduk 3 jam, bapak-bapak sanggup duduk 4 jam di warung kopi bermodalkan secangkir kopi kecil, ya, yang kadangkala tinggal ampase tok, itu masih tetap khusyuk di situ, bisa sampai main itu subuh dan nggak terasa. Ya, apalagi kalau sudah mabar. Itu bisa sampai puluhan jam tidak terasa. Ya. Ini ngabisin waktu, serius ngabisin waktu. Yang harusnya digunakan untuk perkara-perkara produktif sekarang dibuang begitu saja. Ya, ini yang pertama. Walin syighal an dzikrillah. Menyibukkan diri ya dari zikir kepada Allah, membuat kita terus kemudian semakin jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita dapatkan, benar-benar kita dapatkan di para pemain game itu. Ya. Lisannya itu tidak basah dengan zikir. Tapi lisannya penuh dengan kebun binatang. Jenengan pernah tahu ada pemain game kalah lalu dia mengucapkan astagfirullah kalah, astagfirullah kalah. Tidak ada, Pak. Yang ada adalah antet disensor. Ya. Kalah bang disensor tet gitu. Ya, apalagi yang biasanya dikeluarkan anak-anak itu. Lawang sekarang kata-kata kotor seperti itu lazim Pak diucapkan oleh anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik. Ya. Perempuan-perempuan pakai jilbab ngomong anjir. Keceplosan sampai ya. Enggak apa-apa ya. Itu sudah biasa. Sudah biasa. La haula wala quwata illa billah. Pakai jilbab loh, mbak-mbak pakai jilbab ngomong antet begitu. Ya Allah. Lisannya itu penuh dengan kotoran. Lisannya itu penuh dengan binatang. Kalau di daerah Lamongan, Gresik, Jawa Timur, Tuban, jantet. Ya.
Tidak ada pemain game terus kemudian menang. Allahu Akbar, la haula wala quwata, sujud syukur. Tidak ada pemain game seperti itu. Tidak ada. Rata-rata kalau menang ya terus kemudian bergembira, berfoya-foya, hilang semuanya. Nggak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Ya. Wa anis sholah. Bahkan seringkali game-game online ini melalaikan anak-anak, melalaikan kita dari sholat. Anak-anak sekarang kalau disuruh ngaji, disuruh sholat, sekta, nanggung iki lho. Lagi mabar iki, dilungkas menang. Pasti seperti itu. Anak-anak sekarang, ya Allah, ini fenomenanya. Kalau di kelas ngantuan, yang jadi guru pasti tahu ini. Fenomena anak-anak ngantuk di kelas. Karena apa? Malamnya begadang main QQ. Malamnya begadang mabar. Ya, malamnya begadang karena ingin upgrading ininya, karakter pemainnya yang ada di game-game itu. Ya. Kalau misalkan nggak bisa seperti itu, wes beli aja diamond. Nah, Cak, beli diamond, Cak. Berapa? 50. Regane piro? 50.000. Nyoh. Dibeli, Pak. Masya Allah. Sholatnya udah lupa semuanya. Jenengan lihat. Ya. Kalau di Pantura itu marak warung kopi. Sampai jam-jam 3 itu masih ada penghuninya. Dan rata-rata la haula wala quwata illa billah. Ini loh bahayanya teknologi zaman sekarang itu. Dia pasti mengandung 2 mata pisau. Satunya digunakan untuk menghibur diri, satunya digunakan untuk membunuh dirinya sendiri. Dan itu tidak sadar, orang-orangnya itu tidak sadar. Ya, sampai jam 3. Ini apa besoknya tidak kerja. Makanya tadi anak-anak sekolahan itu kalau di kelas ngomong tuh anpol sekarang. Ya. Jenengan pasti sudah sering lihat video-video anak-anak kalau jam istirahat tidur. Bahkan kalau lagi ada gurunya tidur. Sing jadi masalah gurunya, muridnya tidur ya dimai. Ini ya Allah. Jadi kompak ini sudahan. Dulu kita tidur, nggak cuman disentil telinganya, bawakan penjalin. Ya. Teman saya duduk di depan sekolah, di depan bangku saya, itu berbuat kesalahan. Jenengan tahu apa yang dilakukan guru fisika saya pas masih SMP kelas 1? Ditampar, Pak, pakai buku fisika, tebelnya segini. Saya yang nggak tahu apa-apa, kena tampar juga. La haula wala. Itu dulu. Jadinya kita takut. Matanya mau memejam, mau ketip aja itu takut. Ya. Sekarang la haula wala quwata. Anak tidur, enak di pojokan kelas. Gurunya santai saja ngajar. Ya. Ini klop, orang tuanya sudah nggak peduli, gurunya nggak ngurusi, anak-anaknya juga sing penting isok main game. Anak-anak sekolah itu habis praktikum laptop, bawa ini stick PS. Main dia FIFA 20, FIFA 22, ya. La haula wala quwata illa billah. Ini makanya terus kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat yang tadi di ayat 91 Al-Maidah, nanti jenengan lihat. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Masya Allah. Innama yuridu syaitan, hanyalah setan itu ingin an yuqi'a, untuk menjatuhkan bainakum di antara kalian al-adawata wal baghdha, permusuhan dan saling bertikai. Ya. Wa yasuddakum, dan setan ingin menghalangi kalian semuanya an dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anis shalah, dan dari salat.
Makanya ditutup ayat ini bagus sekali. Fahal antum muntahun. Sampeyan gak mari-mari tah koyo ngene iki. Apa gak mau selesai? Sudah jelas membuat kita terus kemudian apa? Terjerumus ke dalam perkara-perkara yang mengundang murkanya Allah, tapi tetap dilanjut. Maka berbahagialah orang-orang yang terus kemudian diberikan oleh Allah hidayah, taufik untuk kemudian berani dengan tegas uninstall. Monggo para jamaah manusia-manusia bertelinga dua. Sekarang buka HP-nya, uninstall game-game yang sudah jelas diharamkan itu. Berani atau enggak? Engkau ini loh, mau Ramadan ini loh Pak, mau Ramadan. Jangan sampai Ramadan itu dipenuhi game aja. Mabar terus. Sambil nggak popo ngabuburit, nunggu buka puasa. La haula wala quwata illa billah. Baca Al-Quran Pak, Ramadan ini. Rugi nek jenengan terus kemudian nggak baca Al-Quran. Wa an kulli nafi'in mufid, beliau tutup dengan segala sesuatu yang bermanfaat dan berfaedah. Game itu, permainan-permainan itu yang melalaikan itu. Meskipun dia mubah, dia tetap menghalangi kita untuk melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Pasti. Harusnya jenengan bisa membaca Al-Quran 1 juz. Tapi gara-gara main game, jenengan terus kemudian tidak bisa menyelesaikan wirid jenengan hari itu. Bapak-bapak, ibu-ibu harusnya bisa terus kemudian ngontrol anak-anaknya. Tapi karena juga sudah kecanduan, akhirnya anak-anaknya tidak bisa dikontrol. Ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri. Di mana-mana saya selalu mengatakan seperti itu. Bukan berarti saya terus kemudian orang yang suci banget, enggak. Karena dulu juga saya main game, Pak. Jangan khawatir. Tapi alhamdulillahnya apa? Bedanya apa? Sekarang sudah tidak lagi. Ya, makanya saya terus kemudian ngomong seperti biasalah Pak, mahasiswa kayak nggak pernah jadi mahasiswa. Ya, pusing main sampean. Pusing ngerjain skripsi, pusing ngerjain tesis. Apa yang pelampiasannya? Kalau nggak main PS bareng teman-teman yang sama-sama stresnya itu. Ya. Tapi sudahlah. Ya, sudahlah. Kita sama-sama sadar, mudah-mudahan ada momen yang membuat kita benar-benar sadar. Ya, sekarang HP saya alhamdulillah sudah bersih. Cuman ya gitu masalahnya. Kadangkala aplikasi-aplikasi yang enggak game itu sering memberikan game. Ya, marketplace. Boleh nyebut enggak ya? Ya, marketplace semuanya katakanlah ada shop, ada buka toko, ada apalagi namanya toko pay itu, ya kan, terus kemudian macam-macam itu menyediakan game juga buat kita mainkan, ya seperti itu. Bahkan aplikasi-aplikasi jual beli tiket seperti Travelog, terus kemudian macam-macam itu juga membuat kita main game karena menyediakan fasilitas itu, gitu loh. Kadangkala kita enggak main game, itu dipanggil-panggil, ayolah mas main game sedilo ay mas. Kadangkala seperti itu. Ya. Makanya terus kemudian monggo bapak-bapak ibu-ibu sekali lagi, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini tugas panjenengan sebagai orang tua. Kalau panjenengan memang enggak bisa untuk benar-benar mengkontrol, minimal taruhlah terus kemudian batasan-batasan, kesepakatan-kesepakatan di dalam rumah. Kalau kamu melanggar, kalau kamu melakukan seperti ini, konsekuensinya hukuman seperti ini. Tidak boleh pegang HP, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi kalau kamu mau taat 1 bulan, benar-benar bisa, tak kasih reward. Tidak apa-apa seperti itu Pak. Ya, gadget, ini guru saya mengatakan, yang namanya HP ini adalah setan gepeng paling berbahaya zaman sekarang. Ya, apalagi kalau sudah HP-nya miring. Orang pakai HP normal. Nggih, Pak. Itulah begini tah. Iya, kalau sudah begini
dipegang tangan dua, wis berbahaya ini. Gawat wis. HP itu begini loh normalnya itu. Kenapa kok diginiin itu loh? Ya, kalau dan ini yang masalahnya yang sudah begini itu enggak cuman orang-orang yang mohon maaf berpendidikan rendah, yang masih sekolah, kadangkala guru istirahat ngene kok. La haula wala quwata illa billah. Gak murite, gak gurune padha kabeh. Maka ini tanggung jawab kita semuanya sebagai seorang muslim. Tadi di samping orang tua, di masyarakat kita juga harus mengingatkan. Nggih? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Monggo konsep amar ma'ruf nahi mungkarnya dipakai. Kalau enggak, kita jadi seperti Bani Israel, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang dilaknat oleh Allah. Lo innal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka bermaksiat, melampaui batas. Dan yang paling penting, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak mau saling melarang ketika melihat kemungkaran. Orang sekarang lah begitu tah. Lihat tidak baik dibiarkan aja. Yang penting keluargaku tidak kena. Jenengan, nek konsepnya seperti itu, suatu saat keluarga jenengan yang kena. Percaya sama saya. Kalau memang tidak percaya, buktikan tidak apa-apa. Tapi nanti jangan nyalain siapa-siapa kalau keluarganya kena. Seperti itu. Nggih, jangan sampai amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan. Orang tua menggunakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Masyarakat, sekolah termasuk guru-guru, ayo al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Kalau ini ditegakkan semuanya, insyaallah generasi kita aman. Generasi yang tidak lagi ngantuk ketika sekolah. Generasi yang terus kemudian sregep belajarnya. Ya, bukan sergap main gamenya. Seperti itu. Itu mungkin bapak-bapak sekilas dari apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk renungan juga sekaligus insight. Mungkin bukan hal yang baru, tapi ini adalah pengingat yang paling mujarab biasanya untuk orang tua wabil khusus dan para pendidik yang lainnya pada umumnya memperbaiki keadaan. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang mau nunggu bejat seperti apa lagi generasi ini? Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.